Kita kembali ke channel Jan Silalahi. Saat ini kita melihat tanaman tomat kita sedang kekeringan. Nah, kebetulan di daerah kami sedang kemarau. Ini tanaman dalam polybag kita, tomat kekeringan, terpaksa kita mengadakan penyiraman. Ini dia disiram. Nah, cuman buah tomat ini masih tetap bisa berhasil, cuman agak kurang karena musim kemarau. Terpaksa kita kuat menyiramnya. Nah, ini buah-buahnya. Nah, ini semua sedang kekeringan dia. Daun-daunnya kering. Kita mempertahankan buah aja. Itulah salah satu sebetulnya kelemahan daripada tanaman dalam polybag ini. Jika tidak turun hujan dalam 2 hari, dia sudah mengalami kekeringan. Nah, ini dia. Saat ini kita adakan penyiraman. Kita siram dia polybagnya sampai basah. Demikian saudara. Tapi walaupun demikian kekeringan, kita mengadakan penyiraman, tomat ini tetap bagus, tetap bisa menghasilkan buah dia ini. Kalau 3 kilo per batang, kita masih bisa dapat ini. Satu batang 3 kilo sampai ke atas nanti. Nah, ini sampai ke atas nanti masih bisa kita capai nanti ini. Demikian saudara. Inilah manfaat tanaman dalam polybag. Nah, kita tumpang sarikan dengan jagung manis. Kita nanti dapat juga jagung manisnya. Ini tomatnya. Kita bikin jagung manis, dapat tomat. Nah, demikian saudara. Ini pemanfaatan lahan pekarangan di belakang rumah. Ini dia tanaman daun sop kita ini. Ini juga kita tanam jahe. Jadi kita bisa bikin tumpang sari. Jadi untuk kebutuhan keluarga nanti kita tidak kekurangan. Ini dia bibit pepaya California kita sudah mulai membesar. Ini dia. Jadi 7 bulan lagi diharapkan pepaya ini sudah berbuah. Ini kita juga bikin jahe. Kita juga bikin ini satu baris ini jagung. Nah, ini dia jagung manis. Kemarin tempatnya ini jagung manis, kita tanam lagi. Cuman jagung manis ini kita tidak buat dalam polybag, tapi langsung ke tanah aja. Nah, ini dia jagung manis kita. Sekitar 1 bulan lagi, 1,5 bulan lagi, ini udah bisa kita ambil. Karena jagung manis itu umurnya cuman 100 hari sudah bisa dipanen. 100 hari udah bisa dipanen. Jadi kita bisa di lingkungan rumah kita bisa bikin tanaman bermacam-macam. Ini dia tanaman timun kita. Tanaman timun kita sudah sekitar 2-3 hari lagi sudah bisa panen. Buahnya juga udah lumayan. Ini dia. Kita juga bikin tanaman timun. Nih saudara-saudara. Hal ini sudah kita terapkan di desa. Di desa-desa juga kita udah ajari itu masyarakat untuk bertanam seperti ini. Nanti bisa kita lihat kegiatan saya di desa.
mengajari para ibu-ibu untuk bertani tanpa merambah hutan dengan cara polybag, karena sangat sederhana pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Nah, ini dia kita tanam. Ini juga kita tomat kita. Jadi kita bikin berbaris-baris. Ini dia tomat ini. Tomat umur 1 bulan. Sampingnya itu kita bikin lagi. Ini timun. Jadi setiap saat kita bisa panen. Ini dia. Ini pembibitan kita. Jadi jika kita bercocok tanam, kita juga harus mampu membibitkan pembibitan. Jadi saya buat pembibitan sendiri. Kita tidak beli bibit jadi, tapi kita bibitkan sendiri. Nah, ini dia pembibitan kita. Ini bibit tomat ini sekitar 2-3 hari lagi sudah siap kita tanam. Nah, ini bibit tomat. Ini bibit timun. Ini sebagai penyisip, jadi kita tanam di dalam polybag. Misalnya 2-3 biji. Jadi untuk menyisip nanti siapa tahu ada yang nggak tumbuh, ini kita lakukan penyisipannya. Nah, itu dia untuk ini. Ini juga kita ada, ini tanaman apa namanya ini? Kalau di kami ini namanya asam Jawa. Jadi daunnya ini rasanya asam. Ini digunakan untuk obat ini. Jadi daunnya ini asam. Daunnya ini asam ini. Kalau kita makan rasanya asam. Jadi biasanya untuk masakan juga bisa dipakai. Ini dia. Jadi kita juga ada tanam ini tanaman kemangi. Daun kemangi. Di dalam polybag juga. Nah, ini dia. Jadi untuk lalapan cukup bagus. Ini dia. Jadi kita tanam sini bermacam-macam tanaman untuk kebutuhan rumah tangga. Di samping tanaman yang sudah berbuah, kita juga langsung menanam yang baru tumbuh pun ada. Jadi setiap saat kita memanen, kita menanam, itu kegiatan rutin. Nah, ini dia. Kita lakukan terus.